RSM-56 Bulava adalah rudal balistik antar benua milik Rusia yang diluncurkan menggunakan platform kapal selam. Rudal ini dikembangkan oleh Moscow Institute of Thermal Technology dan telah diproduksi sejak tahun 2011 lalu memasuki Dinas Angkatan Laut pada tahun 2018. RSM-56 Bulava diciptakan sebagai rudal balistik berbasis kapal selam untuk menggantikan rudal R-39 RIF. Rudal ini ditempatkan di 5 kapal selam Rusia kelas Bore, dan di 1 kapal kelas Typhoon RF Dmitry Donskoy sebagai basis untuk uji cobanya. Rudal ini diketahui telah dibuat sebanyak 150-170 unit dengan 124 rudalnya akan digunakan untuk berperang, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan latihan dan uji coba. Rudal Bulava adalah rudal yang didesain untuk berukuran kecil dengan panjang 12,1 meter dan diameter 2,1 meter jika dihitung dengan kontainer peluncur. Rudal ini juga mengandalkan solusi engineering yang terdapat pada rudal balistik antar benua atau ICBM. Topol M kedua rudal ini juga diharapkan agar memiliki konfigurasi hulu ledak dan circular error probable yang sama. Circular Error Probable atau CEP adalah ukuran seberapa akurat hulu ledak rudal akan mengenai targetnya dalam bentuk radius lingkaran. Sebagai contoh, jika rudal membawa 100 hulu ledak dan desain akurasi CEP dari rudal adalah 100 meter, maka 50 rudalnya akan mengenai area seluas 100 meter, sedangkan sisanya akan mengenai area di luar radius 100 meter. Mari kita lihat bagian-bagian dari rudal ini. Di bagian pertama terdapat tahap awal peluncur roket. Peluncur roket ini akan menyala selama 60 detik dan terlepas dari badan rudal. Di bagian kedua terdapat tahap kedua peluncur roket. Peluncur roket ini akan menyala selama 60 detik dan terlepas dari badan rudal. Di bagian ketiga terdapat tahap awal peluncur roket. Peluncur roket ini akan menyala selama 60 detik lalu mendorong rudal keluar dari orbit bumi. Setelah itu bagian ini akan terlepas dari badan rudal. Yang terakhir adalah hulu ledak atau MIRV. Bagian ini terdiri dari 6-10 hulu ledak dengan setiap hulu ledak membawa muatan nuklir dengan daya ledak 100-150 kiloton TNT. Bagian hulu ledak ini berbentuk seperti kerucut. Tujuannya adalah untuk melawan hambatan udara sehingga dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Di bagian ujungnya terdapat material anti panas yang terbuat dari tungsten, keramik ataupun titanium. Jumlah hulu ledak juga dibuat banyak untuk mengurangi efektivitas sistem pertahanan udara musuh dan memberikan daya ledak yang banyak. Pada bagian propelan roket ini menggunakan bahan bakar padat untuk bagian tahap awal dan tahap kedua. Tujuannya adalah karena bahan bakar padat lebih aman dan mudah untuk dirawat. Sedangkan pada tahap ketiga menggunakan bahan bakar cair atau liquid. Tujuan penggunaan bahan bakar ini agar rudal dapat bergerak lebih lincah saat keluar dari atmosfer. Untuk sistem pengendali rudal ini menggunakan sistem inersia. Sistem inersia adalah sistem yang menggunakan komputer yang terdiri dari sensor gerakan yaitu akselerometer, sensor rotasi yaitu giroskop untuk mendeteksi perubahan gerakan dan kecepatan awal serta rotasi rudal lalu merubah posisinya jika arah rudal melenceng dari arah semula. Sistem pengendali kedua yang digunakan adalah Astro Inertia Guidance. Sistem ini hanya digunakan pada rudal yang diluncurkan dari kapal selam. Sistem ini berfungsi untuk memperbaiki error pada rudal yang disebabkan oleh perubahan posisi kapal selam peluncurannya sehingga akurasi tidak banyak berkurang. Untuk mendukung operasinya, sistem ini juga didukung oleh satelit Global Positioning System atau GPS GLONASS milik Rusia. Mari kita lihat cara kerjanya. Rudal ini dipasang pada tabung bertekanan gas. Pada saat hendak diluncurkan dari dalam air, gas di dalamnya akan menekan rudal dan mendorongnya keluar dari air. Saat sudah keluar dari air, rudal akan mengaktifkan roket pertama dan roket ini akan menyala selama 60 detik. Lalu roket pertama akan terlepas untuk mengurangi bobot rudal dan roket kedua akan menyala selama 60 detik lalu roket kedua akan terlepas untuk mengurangi bobot. Setelah roket kedua dilepas barulah roket ketiga menyala dan akan mendorong rudal melaju keluar dari atmosfer bumi. Saat sudah terbang di atas target, semburan roket yang di kepala rudal akan membelokkannya dan menghadap ke target. Setelah itu hulu ledak akan dijatuhkan ke target. Sebelum hulu ledak memasuki atmosfer, hulu ledak akan menyalakan roket di belakangnya untuk memutar badan hulu ledaknya agar stabil saat terbang di atmosfer, dan rudal pun akan melesat ke target dan menghantam sasarannya.